warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Kaisari, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Imam Wahyudi, Husein Hamzah, Ridho Amir, Rizky Julianto Aji, Asmadi, dan saya. Baik, materi yang akan saya presentasikan adalah kebijakan pemerintah tentang kurikulum 2013, konsep dasar kurikulum 2013, dan pelajaran agama dalam kurikulum 2013. Nah, di sini materi yang pertama yaitu kebijakan pemerintah tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 termasuk kurikulum yang ada dalam kebijakan kurikulum pemerintah pada masa reformasi. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa yang disebut KTSP, yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari kurikulum 2013 ini untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penyempurnaan kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Adapun perubahan kurikulum 2013 merupakan wujud pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP pada tahun 2006 yang dalam implementasinya dijumpai beberapa masalah sehingga dilakukan perubahan oleh pemerintah. Yang pertama ada konten kurikulum terlalu padat yang ditujukan kepada banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukaannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Lalu yang kedua, belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, ada kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, ada beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill, dan hard skill. Kewirausahaan belum terakomodasi di dalam kurikulum. Yang kelima, ada kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang keenam, ada standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang ketujuh, standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi, yaitu atau proses dan hasil, dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Kenapa dilakukannya perubahan pada kurikulum sebelumnya? Karena pemerintah lebih menekankan titik tekan yang disusun oleh pemerintah pada pengembangan kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan
pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan, sehingga diciptakanlah kurikulum 2013 oleh pemerintah diyakini sebagai langkah strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia pada masa depan. Selain itu, pemerintah menuntut generasi Indonesia juga harus memiliki minat yang luas dalam kehidupan, siap bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga diciptakanlah kurikulum 2013. Adapun materi yang kedua yaitu konsep dasar kurikulum 2013. Konsep dasar kurikulum 2013 adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan, yaitu kurikulum dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Adapun konsep dasar dari perubahan kurikulum 2013 yang menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu yang pertama standar kompetensi lulusan atau yang disebut SKL, yang kedua standar isi atau disingkat dengan SI, yang ketiga standar proses dan standar penilaian, serta seimbangnya antara hard skill dan soft skill. Konsep dasar dari kurikulum itu meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, dan desain dari kurikulum yang dimaksud. Yang pertama, hakikat kurikulum 2013. Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang oleh individu atau kelompok untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga kurikulum 2013 ini muncul sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya dan untuk menjawab akan pendidikan karakter. Kurikulum 2013 ini mengintegrasikan karakter dalam proses mengimplementasinya. Oleh karena itu, dalam kurikulum 2013 muncul kompetensi inti atau yang disingkat KI sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan nasional ini untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, dalam tujuan pendidikan nasional ini terbagi menjadi dua, yaitu secara makro dan secara mikro. Adapun secara makro, pendidikan nasional ini bertujuan untuk membentuk organisasi pendidikan yang bersifat otonom sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju suatu lembaga yang beretika, selalu menggunakan nalar, berkemampuan komunikasi sosial yang positif, dan memiliki sumber daya manusia yang sehat dan tangguh. Sedangkan secara mikro, pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, beradab, memiliki nalar, dan berkemampuan komunikasi sosial dan sehingga menjadi manusia mandiri. Lalu yang ketiga, konsep kurikulum terintegrasi. Maksud dari kurikulum terintegrasi merupakan sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran, yaitu bidang studi, untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas bagi anak. Arti
arti bermakna, yaitu memahami konsep-konsep yang mereka pelajari secara utuh dan realistis. Sedangkan dalam arti luas, yaitu ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh anak didik tidak dibatasi oleh ruang lingkup disiplin tertentu saja, tetapi mengikuti semua lintas disiplin yang dipandang berkaitan satu sama lain. Yang keempat, kurikulum integrasi saintek dan imtek. Saintek merupakan perbatuan antara sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan karena merupakan sebuah teknologi, sedangkan teknologi merupakan aplikasi dari sains. Yang materi ketiga yaitu pelajaran agama dalam kurikulum 2013. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakannya sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Secara filosofis, kurikulum 2013 mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, berkreativitas, berkomunikasi, nilai dan sesuai dengan diri seorang peserta didik dan yang diperlukan masyarakat. Dalam konsep kurikulum 2013, pendidikan agama Islam menjadikan peserta didik menguasai 4 kompetensi inti yang sesuai dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama tersebut yang terdapat dalam kompetensi intinya yaitu sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Adapun standar lulusan SKL dan standar ISI atau SIA pada pembelajaran agama Islam dalam kurikulum 2013 yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan dalam pembelajaran agama diharapkan agar peserta didik dapat meningkatkan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi dan pengetahuan yang dapat dilaksanakan pada jenjang SD atau SMP atau SMA atau MI atau MTS MA sederajat. Lalu yang kedua, standar isi. Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Standar isi berkriteria ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sehingga standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada kompetensi lulusan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, cukup sekian penjelasan dari materi saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.